Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada berita viral tentang satu penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang bernama Gilang, dan tentu berita ini sangat menyedihkan sekali, bisa sampai terjadi penyimpangan seksual yang sedemikian rupa. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum melihat beritanya, akan saya tampilkan di layar. Jadi dari kejadian ini saya dan istri saya akan membahas dari sudut pandang psikologis dan teologis. Nanti istri saya akan menjelaskan secara psikologis dan saya akan menjelaskan secara teologis. Oke, halo. Saya akan membahas dalam sisi psikologisnya. Mungkin untuk yang pernah membaca atau mendengar kasus ini, Gilang Bungkus ini, mungkin akan berpikir bahwa dia mempunyai gangguan seksual. Iya, memang dia punya gangguan seksual. Kalau dilihat dari kasus ini ya, dia punya gangguan seksual, namanya dalam istilah psikologis itu fetisisme. Fetisisme itu berarti dia mempunyai gairah seksual atau dorongan seksual kepada benda mati. Kalau dalam kasus Gilang ini, dia mungkin merasa terangsang ketika melihat seseorang memakai jari dan tertutup rapat. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kasus Gilang ini menarik ya. Menariknya kenapa? Karena ternyata ada hal-hal yang bisa kita lihat, hal-hal lain yang bisa kita lihat ya dari kasus ini. Contohnya seperti apa? Contohnya kita perlu berpikir, kenapa ya kok dia bisa berperilaku seperti itu? Kenapa ya dia kok bisa punya gangguan seksual? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab kalau menurut psikologis itu hal ini bisa terjadi karena dia mempunyai suatu kejadian di masa kecilnya yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan seperti apa? Bisa saja dia kurang kasih sayang dari papanya. Karena ini kan Gilang Bungkus ini lebih condong ke laki-laki ya, tertariknya. Jadi bisa saja dia mempunyai haus kasih sayang dari figur bapak atau figur laki-laki yang tidak ia dapatkan, atau bisa jadi karena dia membutuhkan figur ibu, tapi ibunya terlalu otoriter sehingga dia merasa bahwa figur ayah itu yang lebih menenangkan buat dia, jadi dia menolak figur perempuan dan dia lebih menyukai figur laki-laki. Ya, kita kan tidak tahu karena tidak pernah diceritakan tentang keluarganya. Cuman bisa jadi karena salah satunya karena papanya terlalu otoriter. Otoriter itu seperti apa? Ya, otoriter itu tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk eksplorasi, selalu mengkungkung anaknya ya, dan keras kepada anaknya. Biasanya anak-anak dengan orang tua yang otoriter itu kurang kasih sayang karena orang tua itu lebih menuntut anaknya daripada mengajari atau membimbing. Nah, seperti itu gambaran besarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kita ngerasa kasihan gak sih sama Gilang? Kalau aku secara pribadi sih ngerasa kasihan ya, karena bisa dilihat bahwa dia ini juga korban seperti itu. Nah, tapi selain kita lihat bahwa dia punya gangguan seksual itu karena mungkin masa lalunya yang pahit, kita juga bisa melihat bahwa dia juga ada playing victim. Playing victim itu apa sih? Playing victim itu adalah ketika seseorang yang tadinya dia pelaku, dia memposisikan dirinya menjadi korban. Ya, karena kan kalau dilihat dari chatnya, korbannya itu nggak mau melakukan apa yang diminta oleh si Gilang ini, dan dia mengancam dia akan bunuh diri atau enggak
sakitnya akan kumat-kumatan gitu kalau si korban ini tidak mengirimkan fotonya dia, foto dengan jarinya itu ya, dibungkus jari itu. Nah, kenapa sih orang itu bisa playing victim? Playing victim itu apa? Nah, playing victim itu adalah ketika seseorang itu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya. Jadi orang-orang seperti ini itu orang-orang yang lebih kepada orang yang pesimis. Orang pesimis, orang yang menyalahkan orang lain, orang yang nggak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang kasih sayang. Jadi bisa jadi karena lingkungannya itu tidak pernah memberikan dia kasih sayang, lingkungannya itu selalu menyalahkan dia. Orang Gilang ini mungkin sering merasa bahwa aku kok nggak disayangi ya, apa yang salah ya dari diriku ya. Jadi dia kritiknya luar biasa terhadap dirinya, dia benci dirinya sendiri sehingga dia lebih sering menyalahkan orang lain. Misalnya dia kayak di kasus ini ya, dia pura-pura sakit itu supaya orang tuh kasihan sama dia, supaya korbannya itu melakukan apa yang dia mau. Nah, itu salah satunya dari ciri-ciri dari playing victim. Nah, kalau dilihat dari sini seharusnya kita menjadi sadar bahwa bisa saja orang-orang yang kita kira adalah pelaku ternyata juga korban. Nah, jadi saya secara pribadi mengajak kepada teman-teman yang menonton video ini untuk melihat seseorang itu jangan cepat ngejudge. Jadi misalnya kita ngejudge mereka atas perilaku yang mereka tampilkan atau atas kesalahan yang mereka buat, tapi kan kita tidak tahu di belakangnya itu apa yang terjadi sama mereka. Jadi be wise. Mungkin kita harus belajar untuk lebih berempati dengan orang lain, dan kita belajar untuk lebih memahami orang lain, tidak dengan kacamata kita, tapi mencoba untuk melihat orang lain dari kacamata orang itu sendiri. Gilang ini dia bukan tersangka, bukan juga dia adalah penyebab dari semua ini. Kalau saya jadi penegak hukum ya, ataupun jadi ya orang yang punya tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana kasus ini ditangani, saya tidak membenarkan memang apa yang dilakukan oleh Gilang, tapi dia adalah korban dari kesalahan kedua orang tuanya ya. Jadi dia ini sebenarnya sangat-sangat kasihan ya, karena dia korban ya, tapi tidak dibenarkan juga tindakannya, tetap dia harus menanggung resiko dan konsekuensi. Tapi kenapa yang viral malah si Gilangnya? Kenapa tidak dicari orang tuanya yang menjadi penyebab ya? Jadi memang permasalahan ini tidak akan pernah selesai ketika kita mencoba mengedukasi dia melalui pendidikan seksual atau dia diluruskan, dikhotbahi. Tidak akan selesai karena akar masalahnya bukan pada Gilang, tapi lebih kepada masalahnya adalah masalah dalam keluarga. Jadi keluarganya harus dibenerin dulu, akarnya harus dicabut dulu, baru bisa masalah ini selesai. Kemungkinan besar kesalahan ada di pihak orang tua, karena si Gilang ini dia melakukan itu sejak dia SMA, artinya sejak dalam masa pengawasan orang tua. Jadi dia dalam pengawasan orang tua dan bisa melakukan hal itu, artinya di mana pengawasan orang tuanya, kan? Nah, pentingnya mendidik anak, ya, karena anak ini adalah buah perkawinan, dan mendidik anak sama tinggi nilainya dengan menjaga perkawinan. Ya, kita tahu bahwa kekristenan itu memandang pernikahan itu sebagai suatu yang sakral, makanya tidak boleh ada perceraian, ya kan. Nah,
sama juga mendidik anak, karena anak adalah buah perkawinan. Tentu yang namanya buah perkawinan juga harus dijaga, jadi sama tinggi nilainya. Nah, dalam Amsal 10 ayat pertama dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi anak yang bijak ini mendatangkan sukacita. Nah, gimana menghasilkan anak yang bijak, ya, yang tentu yang dilakukan oleh si Dilan ini sangat tidak bijak sekali, ya kan? Nah, anak yang bijak dihasilkan dari didikan orang tua. Nah, buktinya apa ya? Di Amsal 1-7 di situ dikatakan dan banyak dituliskan bahwa hai anak-anak, dengarkanlah didikan hai anak-anak, hai anak-anak. Nah, ini adalah pentingnya mendidik anak supaya anak-anak yang dihasilkan dari buah perkawinan adalah anak-anak yang bijak, bukan anak-anak yang menyeleweng seperti Gilang tadi. Nah, didiklah anak, karena tidak semua orang punya kesempatan memiliki anak. Di anak itu anugerah dan tidak semua orang bisa punya. Bahkan ada orang yang menunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk punya anak, ya kan? Jadi ayo kita sama-sama menghargai kesempatan dan anugerah yang sudah Tuhan beri. Jadi jangan disia-siakan anak itu. Jangan cuman mau bikinnya saja, tapi didiknya tidak mau. Kalau tidak mau didik, tidak usah bikin. Nah, anak itu sangat berharga. Bagi orang-orang Israel, ya, saya lagi belajar tentang Israel kuno ini, ada satu budaya namanya Levirat, ya kan? Ini budaya bagaimana mempertahankan keturunan itu supaya tetap di garis keluarga. Nah, sampai-sampai seandainya saya punya adik laki-laki, terus saya menikah dengan istri saya, lalu saya meninggal dan saya belum punya anak, nah, adik laki-laki saya harus menikahi istri saya untuk mempertahankan keturunan atas nama saya, ya kan? Itu pentingnya keturunan bagi orang-orang Israel kuno, kan? Termasuk juga mungkin budaya-budaya Tionghoa sama juga ya, mereka mementingkan keturunan itu harus dari dalam. Bahkan ada budaya-budaya lain yang mungkin sama dengan budaya Israel kuno ini. Jadi keturunan itu sangat penting. Makanya orang Israel diperintahkan oleh Tuhan dalam Ulangan pasal 6 untuk mendidik anak-anak, khususnya adalah bapak-bapak. Jadi pendidikan anak bukan cuman ibu, yang utama adalah ayah. Karena ketika seorang anak kehilangan figur ayah, kehilangan figur bapak, bagaimana si anak ini bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan dengan bapak yang di surga? Tentu mereka akan sangat sulit, ya kan? Nah, jadi hati-hati ya, dalam mendidik anak, karena mendidik anak ini gampang-gampang susah ya, butuh pengorbanan, butuh yang namanya kerelaan diri untuk menyangkal keinginan. Kadang-kadang keinginan kita harus dihilangkan untuk mendidik anak itu. Jadi mari semua orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keturunan, mari kita hargai kesempatan dan anugerah yang Tuhan kasih, dan kembalilah. Jadi mintalah kepada Tuhan supaya kita diampuni kalau kita salah dalam mendidik anak, bahkan kita serasa tidak punya hati lagi untuk mendidik anak. Mintalah pengampunan sama Tuhan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk berubah, karena kadang-kadang kita punya ego yang seringkali kita paksakan
akhirnya anak memandang kita sebagai orang tua yang otoriter, ya kan, dan ini sangat mendukakan hati anak-anak. Dan sungguh-sungguh kita sama-sama berubah jadi orang tua yang bijak, jadi orang tua yang baik, dan minta kepada Tuhan untuk memberikan hati yang baru untuk memulai kembali mengasihi dan mendidik anak. Tentu mendidik anak ini tidak dengan tongkat besi, tapi dengan sentuhan kasih sayang. Tuhan Yesus berkati.